Shalom. Hari ini kita akan renungkan Injil Matius pasal 9, teksnya ayat 1 sampai 13. Dan sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh dengan berkata, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni," supaya memberitahukan bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 13. Yesus makan di rumah Matius dengan banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kesimpulannya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh dengan kata dosamu sudah diampuni. Dan beberapa ahli Taurat di sana berkata di dalam hati ia menghujat Allah. Pada waktu Yesus masuk ke rumah Matius, pemungut cukai, dan makan bersama dengan mereka, orang berdosa, orang-orang Farisi menghakimi Yesus. Tetapi Yesus berkata dan melakukan demikian itu dengan tujuan yang jelas. Ia ingin memberitahukan akan Yesus datang di dunia ini dengan kuasa yang mengampuni dosa, supaya menyelamatkan manusia dari dosa. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia. Dan Yesus memberitahukan itu dengan berkata. Kedua, Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan banyak orang berdosa. Sebab ia datang di dunia ini untuk memanggil orang berdosa. Ajaran tentang manusia. Pertama, seorang lumpuh datang kepada Yesus dengan pengharapan yang disembuhkan penyakitnya. Dan dia pulang dengan berjalan kaki, bahkan diampuni segala dosanya. Pentingnya, sudah diampuni segala dosanya. Kedua, beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya ia menghujat Allah, sebab Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Ketiga, Yesus mengambil Matius, pemungut cukai, dengan kata, "Ikutlah aku," dan makan di rumah Matius dengan banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Mereka tidak bisa menerima ajaran Yesus begitu dan pertindakan Yesus begitu. Namun, itu Yesus Kristus sudah artinya. Dan intinya jelas, Yesus datangnya untuk orang berdosa, bukan untuk orang benar. Jadi aplikasinya. Pertama, percaya bahwa Yesus berkuasa yang mengampuni dosa kita. Tidak perlu yang lain untuk menghapus dosa kita. Ya, memang korban bakaran atau yang lain, persembahan yang besar tidak usahlah. Percaya, hanya Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Kita hanya percaya saja. Kedua, datanglah kepada orang yang sakit dan orang yang berdosa untuk memberitakan Injil, sama seperti Yesus datang dunia ini untuk mereka. Ya, Yesus pun datang dunia ini untuk mereka yang sakit dan yang berdosa. Kita juga harus datangnya kepada mereka. Ketiga, mengucapkan terima kasih atas Yesus menyembuhkan penyakit kita dan mengampuni dosa kita. Akhirnya PR praktek. Datanglah kepada orang-orang yang sakit dan orang-orang yang telah berbuat dosa juga, supaya mereka menerima Yesus dan diselamatkan. Ya, kepada mereka memberitakan Injil dan kepada mereka kita memperkenalkan Yesus Kristus. Itulah kewajiban kita. Mereka menerima atau tidak menerima itu tergantung kepada mereka. Namun harus datang kepada mereka, karena kita menjadi hamba Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.